timbulkan kemarahan dunia. Lafaz Allah dan gambar masjid jadi latar panggung festival Waterboom Korea. Festival musik Waterboom 2025 yang digelar akhir pekan lalu di Seoul, Korea Selatan, kini menjadi pusat sorotan dunia. Bukan karena kemegahan acaranya ya ikhwah, melainkan karena insiden yang menyayat hati umat Islam. Lafaz suci Allah dan gambar masjid dijadikan latar visual panggung dalam sesi penampilan DJ Neo dan DJ Aster bersama Lee Suji. Coba, ngapain harus lafaz Allah? Ngapain harus masjid? Mereka tidak percaya kepada Allah, tidak sholat di masjid. Coba, ngapain seperti itu? Cuplikan kejadian ini pertama kali mencuat lewat unggahan akun Twitter ya, yang bernama @yerinif yang membagikan potongan video penampilan mereka. Di layar besar panggung tampak visual dengan warna merah muda neon mencolok. Di antara gemerlap tersebut muncul gambar masjid dan lafaz Allah, ikon suci umat Islam yang ditampilkan tanpa rasa hormat di tengah hiburan bebas. Yang membuat situasi makin memanas, Lee Suji yang bukan hanya tampil sebagai penyanyi tetapi juga berjoget dengan pakaian terbuka tampak di panggung saat simbol suci tersebut terpampang ikhwah. Banyak netizen menilai ini sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol agama. Tak sedikit yang menyerbu akun media sosial para artis yang tampil termasuk DJ Neo. Mereka menuntut permintaan maaf dan klarifikasi atas kejadian yang dianggap sensitif dan melukai perasaan miliaran umat Islam. Hingga saat ini, pihak penyelenggara belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun satu hal yang jelas, insiden ini telah meninggalkan luka mendalam dan menjadi catatan hitam bagi industri hiburan yang seharusnya menjunjung tinggi keberagaman dan penghormatan terhadap keyakinan suci. Siapa Lee Suji ini ya ikhwah? Lee Suji adalah seorang komedian dari Korea Selatan yang tampil di Festival Musik Waterboom Seoul 2025. Dalam penampilannya, komedi tersebut menari dengan gaya sensual sambil dibayangi latar visual yang memuat lafaz Allah, gambar masjid, Ka'bah, tasbih, dan simbol-simbol Islam lainnya yang kemudian memicu kontroversi besar di kalangan netizen Muslim dunia, khususnya dari Indonesia. Jadi kronologi singkatnya, pada tanggal 7-8 Juli 2025, video penampilan Lee Suji bersama duo DJ Neo dan Aster viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat latar belakang LED menampilkan simbol agama Islam, termasuk lafaz Allah dan masjid, saat lagu Like Jenny diputarkan sambil Lee Suji menari sensual. Banyak netizen menganggap simbol keagamaan tersebut sebagai objek estetika dan properti hiburan yang sangat tidak pantas, bahkan dianggap sebagai bentuk pelecehan agama. DJ Neo yang tampil bersama Lee Suji memberikan klarifikasi bahwa visual tersebut katanya berasal dari VG yang membeli desain berlabel Muslim Neon tanpa menyadari implikasi budaya atau hukum terkait agama. Ia mengatakan bahwa baik dirinya maupun Lee Suji tidak memiliki kendali atas pemilihan visual tersebut, tetapi hingga saat ini baik Lee Suji maupun agensinya belum memberikan klarifikasi atau pernyataan resmi tentang kontroversi ini. Dan yang jadi anehnya di sini, kenapa dari sekian banyaknya gambar, dari sekian banyaknya stiker, kenapa yang dipilih hanya lafaz Allah, yang dipilih masjid yang kemudian besar ditampilkan itu? Kenapa? Padahal mereka tidak beriman, mereka non-muslim, tetapi kenapa yang ditampilkan adalah lafaz Allah? Apakah ini merupakan olok-olok kepada umat Islam? Atau ini merupakan satu hal agar umat Islam marah, murka, kemudian dibuatkan hal yang semacam ini? Ada orang yang mengatakan bahwa Korea ini merupakan rasisnya yang sangat-sangat tinggi ya kafilah. Tetapi terlepas daripada itu, Allah Subhanahu wa taala sejatinya akan membalas sesuai dengan niat. Apa niat mereka ya kafilah? Dan Allah tegaskan di dalam Al-Quran Al-Karim, sesungguhnya orang-orang yang memperolok-olok agama Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Surat At-Taubat ayat ke-65-66. Allah tidak membutuhkan pembelaan manusia, tetapi kita sebagai hamba yang mencintainya, yang memuliakannya, merasa tak rela saat lafaz suci dan simbol Islam dipermainkan. Namun ikhafillah, kendati demikian, kehormatan Islam dan izzatul Islam, kemuliaan Islam tidak pernah jatuh hanya karena dihina oleh manusia yang tidak beriman kepada Allah. Islam tetap tinggi dan Allah tetap maha agung, Allah tetap maha mulia.
Mari ikhafillah kita jadikan peristiwa ini sebagai panggilan untuk berdakwah dan mendidik dunia. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan penuh akan pelajaran yang baik. Sebagaimana termaktub dalam surat An-Nahl itu ayat 125. Mungkin mereka menghina karena jahil, tidak tahu mana lafaz yang kemudian sakral itu, mana kemudian masjid yang tempat sujudnya bagi umat Islam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal ini mari kita berdakwah dengan cara yang lembut namun tegas. Kita tidak hanya marah tetapi juga menunjukkan apa yang benar. Kejadian ini menyayat hati bukan karena Allah dihina, karena Allah Maha Suci alhamdulillah, dan Allah akan tetap Maha Suci, tapi karena kita umatnya yang diuji, apakah akan bersikap acuh atau justru bangkit membela dengan cara yang benar. Penghinaan ini adalah alarm. Kita diam terlalu lama. Apa mereka tahu arti lafaz Allah? Tidak. Apakah mereka paham masjid, tempat suci? Juga tidak. Kenapa? Karena kita sibuk berdebat sesama muslim, tapi lupa berdakwah keluar. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu, kata Allah, dengan baik, dengan nasihat yang baik. Maka ini saatnya bicara. Tunjukkan ke dunia bahwa lafaz Allah bukan simbol mainan, bukan elemen desain konser. Itu nama suci. Allah pencipta langit dan bumi. Jangan diam wahai saudaraku, tapi juga jangan kasar. Dakwah yang cerdas adalah tamparan paling menyakitkan bagi orang-orang yang bodoh. Kita adalah umat yang dibekali Al-Quran dan akhlak yang indah dan keberanian tentunya. Maka jawablah penghinaan ini dengan wibawa. Ikhafillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.